saya akan membacakan biodata narasumber yang akan mengisi kajian hari ini. Jadi sebelum tausiah, berikut data dari Pak Ustadz ya. Yang pertama itu Pak Ustadz dikenal sebagai ikon ekonomi dan keuangan Islam, betul Pak? Yang kedua latar belakang pendidikan, banyak Pak ininya. Ada Institut Pertanian Bogor, betul Pak? Universitas Indonesia di UI, Erovan University Belgia, wow jauh ya Pak. Terus Boston University di USA, United States of America, wow jauh Pak. Saya di Indonesia aja Pak. Oke, selain pengamat dan praktisi dikenal sebagai penulis 7 buku bestseller ekonomi Islam dan aktif menulis di berbagai artikel ekonomi Islam untuk forum nasional dan internasional. Jadi bukan nasional, internasional. Masih dipercaya mewakili Badan Pelaksanaan Hari Dewan Syariah Nasional MUI 2010 sampai sekarang. Masih betul Pak, masih bertugas ya Pak. Ya. Baik. Nggak akan lama lagi, cukup segitu aja biodatanya. Kalau nggak dibacain semuanya mungkin bisa sampai sore. Oke, emisi tidak lama lagi kami akan mempersilahkan untuk Ustadz naik ke atas mimbar untuk memulai tausiah dengan tema menjadi pribadi lebih baik. Insya Allah Pak, saya baik kok Pak. Kami persilakan Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terlihat Ustadz ya, setelannya gini aja keren. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf telat. Tadi nyasar tahu gak sih ke kebun sirih gue, kacau lah. Taunya kebun jeruk, kacau. Kita taunya mah ini RCTI namanya dulu, bener gak? Kalau MNC sebelah no, bener gak? Kita bentar aja ya. Yang penting ilmunya nyampe, oke. Seperti biasa kita akan kasih banyak kuis, oke? Siap-siap jawab kuis, yang angkat tangan kalau bisa jawab. Apabila jawabannya benar akan dapat gocap, oke? Pak Ustadz lebih santai, mending kita duduk aja Pak Ustadz. Nggak usah berdiri aja, bentar. Berdiri aja. 15 menit. Oke. Habis ini mesti kabur lagi, rapat lagi, oke? Jadi Bapak Ibu sekalian, Ramadan demi Ramadan, Jumat demi Jumat, hari demi hari, kita harus jadi pribadi yang lebih baik, benar ya? Di Ramadan kemarin, itu banyak orang yang puasa kagak dapat apa-apa. Nah, benar ya? Hati-hati. Rasulullah SAW bersabda, gocap pertama. Kam min shaimin, berapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa, kecuali lapar dan... Cuman gitu aja loh, cuman potongan belakangnya aja langsung dapat 50. Ayo siap-siap selanjutnya. Oke. Siapa itu orang yang nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus? Orang-orang yang puasanya cuma jagain kagak batal puasa. Ngerti gak? Yang batalin puasa cuma 3 men. Yang pertama makan. Ya makan, minum. Makan, minum, hubungan suami istri, udah selesai men, bener gak? Itu mah gak dapat apa-apa, bener ya? Padahal Rasulullah SAW mengatakan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa bulan Ramadan, siapa yang sholat malam bulan Ramadan, karena imannya wahtisaban dan betul-betul jaga agar tidak rusak pahala puasanya, maka akan diampuni Allah semua. Gocap. Siap-siap ya, dari gocap naik mungkin jadi 100.000. Oke. Apa yang merusak atau membatalkan pahala puasa kita? Ada 5, oke? Dari Jabir, dari Anas radhiyallahu anhum. Rasulullah SAW mengatakan, jaga 5 hal ini agar tidak rusak pahala puasa kita, oke? Yang pertama,
jangan berkata bohong. Yang kedua, ibu-ibu. Jangan memberikan sumpah palsu. Iya. Gitu mah gampang banget ya. Ustadz, saya boleh nggak kalau ikutan? Pertama, jangan bohong. Kedua, jangan memberikan sumpah palsu. Yang ketiga, jangan menyebar fitnah. MC dapat. Sorry. Oke. Alhamdulillah. Yang keempat, jangan ngomel-ngomel, marah-marah, berkata kasar dan mengumpat. Dan yang kelima, jangan memandang dengan pandangan yang penuh. Hah? Yang penuh? Nafsu. Oke. Ini jaga men 5 hal ini. Kalau cuma gak makan, gak minum, gak hubungan suami istri ya. Tapi kalau ente lakuin 5 hal ini, ente puasa, tapi kerjaannya bohong terus. Puasa model apaan, bener gak? Ente puasa, tapi nipu terus. Puasa, tapi sumpah palsu. Puasa, tapi nyebarin fitnah. Kacau. Jangan ya. Jangan. Nah, ini level 2 puasa. Belum cukup men, ada level 3-nya. Oke? Level 3 puasa itu bukan sekedar kita kagak makan, kagak minum. Bukan sekedar kita gak nyebarin fitnah, gak nyebarin mudorot ke orang sekitar kita. Level 3-nya, kita menyebarkan kebaikan, kebajikan, keberkahan kepada orang sekitar kita, benar ya? Karena Rasulullah SAW bersabda, laisa minni, tidak termasuk ke dalam golonganku siapa-siapa yang bisa tidur dengan perut yang kenyang, padahal tetangganya nggak bisa tidur karena perutnya. Oke, yang di sebelah kanan boleh jawab ya. Ini belum? Belum, sebelah kanan ini belum Ustaz. Belum Ustaz. Itu sebabnya Rasulullah SAW bersabda, siapa-siapa yang memberikan makanan untuk orang berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang bergocap. Saya Pak. Padahal nggak jawab. Oke. Jawabnya Paham. kebanyakan. Ini men, bener gak? Puasa itu bukan sekedar lu kagak haus, bukan. Tapi kita harus nyebarin kebaikan, kebajikan. Rasulullah SAW bersabda, ibu. Khairun nas anfa'uhum. Gocap, maju, gocap. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat pada manusia lain. Jadi pribadi lebih baik men, ngerti gak? Nggak ada tuh rumusnya Islam model apa lu, bener gak? Mau cuman senang-senang sendiri, kayak sendiri, lu sangka bisa masuk surga sendirian? Nggak enak men, sepi, bener gak? Masuk surga rame-rame, paham gak? Jadi dosa-dosa kita udah pada gugur. Dosa kita sama Allah udah selesai gugur men. Karena kita udah puasa, bener gak? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, beres. Dosa kita sama Allah udah beres. Tinggal dosa kita sama manusia. Makanya di Indonesia biasanya ada tradisi maaf-maafan disebut tradisi halal Dua. Tuh, mendingan sekarang ngejawabnya berdua biar langsung 2. Qul huwallahu. Qul huwallahu. Grogi, kayaknya Bapak ini grogi. Qul huwallahu somad. Oke, terima kasih Pak. Itu pasti dalilnya beda itu.
Paham nggak? Jadi dosa kita sama Allah udah habis, dosa kita sama manusia udah kita halal bihalal, maaf-maafan habis men. Makanya kita ibarat kayak bayi baru lahir. Bayi baru lahir kagak punya dosa, bener gak? Kita kagak punya dosa juga men, udah beres. Bener gak? Itu sebabnya di akhir Ramadan jangan lupa bayar zakat fitrah. Paham ya? Yang sebelah kiri belum, Pak Ustadz? Yang mana, Lihatin tuh, tunjuk-tunjuk. Yang mana? Situ belum, oke. Ya, siap. Makanya kalau di Arab, kalau Idul Fitri, dia itu salaman ngucapinnya taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau di Indonesia lain, men. Kita bukan taqabbalallahu minna wa minkum, ribet kita lidahnya ribet, bener gak? Di Indonesia kita ambil doanya dari sebuah kitab tasawuf yang berbunyi Allahumma ja'alana minal aidin. Yo dong cepet. Itu yang nunjuk nggak dapet. Oke. Udah beres men. Pribadi lebih baik dah kita, bener gak? Nggak ada rumusnya ente cuman banyak-banyakan sholat rakaat tarawih, nggak ada men rumusnya. Banyak-banyakan hataman Quran, tapi ente nggak ngurusin tetangga ente yang kelaparan, nggak ada urusannya men, bener gak? Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, amalan yang langsung paling cepat sampai kepadaku kata Allah adalah ketika kalian memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang. Siapa itu? Ya lu aja dah. Ayo jangan sungkan. Dua Ustadz. Ini mah pengen dua ini mah. Pengen dua. Ya dua kesini Kak Ustadz. Lihatin baik gimana coba. Pak Ustadz. Mantap. Ayo kesini Mas. Sekarang nggak satu, dua langsung. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Betul. Betul. Oke. Jadi kalau kita buat baik terus sama orang lain, itu life is like a mirror. Hidup kayak cermin. If you do good things, the good things will come back to you. Kalau kita buat baik, yang baik balik ke kita. Kalau kita buat yang jahat, jahat balik ke kita, ngerti gak? Jadi kalau mau hidup ente jadi enak, jadi asik, buat asik orang lain, ngerti gak? Buat kesenangan sama orang lain. Kalau ente ada orang lagi kelaparan, jangan lu ceramahin, bener gak? Kagak mempan, lu kasih makanan baru mempan tuh perutnya, bener gak? Kalau ceramah-ceramah model begini, apalagi udah jam segini, orang kan pada ngantuk. Jangan lu kasih yang susah-susah, yang gampang aja, bener gak? Apalagi dapat duit ya Ustaz, gampang banget. Gak bisa. Itu sebabnya kita diajarkan sebuah doa. Rabbana atina fid dunya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wakina azabanar dia sebelah. Paling belakang wakina azabanar. Bapak Ibu sekalian, waktunya udah habis. Duit masih banyak nih. Masih banyak. Tapi waktu udah habis. Oke. Saya mesti rapat lagi di Bank Syariah Indonesia, jadi pamit dulu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi kita semua, menerima amalan-amalan kita semua, menggugurkan semua dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi udah ada Ustadz, sekarang kita akan mendengarkan sepatah dua patah dari jemaah. Kami persilakan untuk Ustadz Umar menyampaikan sepatah dua patahnya, kata untuk purna tugas di MRC. Oke, kami persilakan Pak Umar. Diharapkan kepada jemaah jangan dulu beranjak,
Karena Pak Umar juga kayaknya bagi-bagi uang juga. Satu, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala habibina wa syafiina rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyani wasyakirin walhamdulillahil alamin. Alhamdulillah, puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam pasca Ramadan, yaitu dengan adanya halal bihalal. Alhamdulillah, kita barusan juga mendapatkan cucuran rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan tadi, kalau tadi berbagi-bagi ya, berbagi-bagi. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sanjungkan pada baginda Rasul Muhammadin, juga kepada para kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in dan para pewarisnya, alim wabil khusus kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku wabil khusus yang kami muliakan, Bapak Ketua DKM, Bapak Haji Alam, dan juga jajaran ya DKM Masjid Rodul Jannah. Semuanya, alhamdulillah. Tentu saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga apa yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan, Allah terima amal ibadah kita, amal soleh kita. Allahumma amin. Wabil khusus doa-doa kita. Hadirin hadirat jamaah Rodul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya hanya ingin menyampaikan alhamdulillah, banyak terima kasih yang dimana kami diberikan amanat mulai tahun 2008. Alhamdulillah saya bisa bersama-sama bapak-bapak ya, mungkin ibu-ibu semuanya, alhamdulillah. Ya tentu kami sebagai manusia, tentu kekhilafan, kesalahan tentu pasti ada. Oleh karena itu yang pertama saya minta mohon maafnya semuanya. Dan barangkali mungkin dalam saya menyampaikan kultum, mungkin barangkali ada salahnya ya, mungkin ada marahnya dan sebagainya. Tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku semuanya adalah ada waktunya. Ada waktunya. Termasuk umur kita juga ada waktunya. Tinggal kita mempersiapkan ya. Tentu persiapan kita tidak lain adalah meningkatkan ibadah-ibadah kita, yang tentu harapan kita adalah meningkat amal ibadah kita. Saya sekali lagi banyak terima kasih, dan saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itulah saya bisanya, baru bisa berbagi-bagi aja, bisa menyampaikan ya, mengajak, man dalla ala khairin falahu asru misli fa'ilihi. Hanya itu saja. Saya berharap mungkin saya tidak bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan, tapi saudaraku semua yang hadir ini bisa menyampaikan. Apalagi nanti kalau terus dan terus dan terus. Karena mengajar, karena dakwah, kalau diteruskan dan terus, wabil khusus sampai ila yaumil qiyamah. Itu diantaranya manfaatnya menyampaikan dakwah, ilmu dan yang lain-lainnya. Dan pada akhirnya saya juga berharap semuanya, mari kita betul-betul kita fastabiqul khairat, kita berlomba ya, kita berlomba. Wabil khusus jangan sampai sholat 5 waktu tidak berjamaah, itu yang ingin saya. Jangan sampai tidak berjamaah, masa 1 dibanding 27. Berjamaah di masjid, di mushola, paling tidak-tidaknya di rumah dengan keluarga. Jangan sampai, itu yang pertama.
Yang kedua saya ingin menyampaikan lagi adalah istiqomah. Saya yakin ibadah saudaraku semua yang hadir ini punya istiqomah masing-masing. Dengan istiqomah itu harapan kita apa? Husnul khotimah dalam keadaan istiqomah. Yang wajib jelas, yang sunat juga istiqomah. Yakin kalau kita istiqomah nanti pada akhirnya kita mati dalam keadaan bi husnil khotimah. Barangkali ini yang bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih semuanya ya, terima kasih semuanya karena kita bisa bersama, doa bersama, kita bisa bersama-sama ya, memohon bersama, dan pada akhirnya kita adalah tadi ad-doa mukhul ibadah. Doa kita lemah, doa dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terpilih yang pada akhirnya nanti kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Barangkali ini yang bisa sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala nabi. Sebelumnya kita berdoa. Awal akhir mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah. Amin. Awal akhir mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin. Awal akhir kita adalah bersaudara, saling doa dan minta ampunkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal kamayul karimi wa adim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jamasyaikhina wa muallimina wa talabatana wa minna ila yaumil akhirah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an mubaraka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma wina sunnati wal afa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Baik, terima kasih kepada Ustadz Umar atas dua patah katanya. Dan terima kasih kepada seluruh jamaah Masjid Rotul Jannah MNC Studio yang telah hadir. Baik, mari kita bersalam-salaman dari ikhwat dan akhwat dulu. Baik. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummat minal afati wan nikmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil
البدر يا الله إلهي نجنا واكشف صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنكمة ومن هم ومن أمة بأهل البدر يا الله إلهي نجنا واكشف. Ya, jadi setelah kita melewati masa Ramadan, banyak amalan-amalan yang cukup bagus. Kita dianjurkan untuk banyak melakukan sholat sunnah, kita berinfak, bersedekah, dan secara istiqomah. Tentunya ending finalnya adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita sebagai karyawan MSC Studio tentunya bagaimana kita bisa menjadi pekerja yang lebih baik juga. Karyawan yang baik, sebagai muslim yang baik. Baik seperti apa? Tuntunan Rasulullah di Ramadan sudah banyak. Artinya kita bukan hanya menjalankan ibadah ritual saja, tetapi secara sosial kita betul-betul bisa mengamalkan semua amalan Ramadan sampai setelah Ramadan dan seterusnya. Itu. Tentunya kita akan improvisasi ya, kita akan evaluasi kegiatan-kegiatan kita. Setelah di tahun-tahun sebelumnya memang terkait dengan pandemi, kita tingkatkan sekarang sudah tidak pandemi lagi, sehingga kita kajian-kajian offline kita akan tingkatkan terus. Terutama yang berbeda apa? Kita tetap mengundang ustadz yang secara mumpuni keilmuan, tetapi juga kita mencari sosok yang menjadi populer, sehingga tokoh muda yang populer tetapi punya penggemar yang banyak. Kita apa tujuannya? Jamaah yang jarang ke sini, kita mereka tarik untuk juga bisa datang ke masjid. Selain mendapatkan hal-hal baru tentang keilmuan. Gitu. Pendapat saya tentang Ustadz Adi Warman yang mengisi kajian Majelis hari ini bagus, seru, ada gamesnya juga, menarik dan tentang menjadi pribadi yang lebih baik. Ustadz Adi Warman menyampaikan bahwa menjadi pribadi yang lebih baik dari bulan puasa adalah menjaga sikap kita untuk terus berperilaku lebih baik dan agar perilaku lebih baik akan datang kepada kita. Ya, membuat kita menjadi manusia lebih baik dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, kita harus saling berbagi satu sama lain. Misalnya ada tetangga yang sedang kelaparan atau apa, kita harus bisa membagi. Dapat uang sedikit, 50.000.